Tabir kemelut rumah tangga yang sempat mereda pasca perceraian, kini justru kembali pecah dan membara. Publik kembali dikejutkan oleh langkah berani Sarwenda yang kedapatan menyambangi KPAI demi mengadukan masalah pengasuhan dan nafkah anak. Namun, alih-alih meredam suasana, aduan tersebut justru memicu serangan balik yang tak kalah mengejutkan dari sang mantan suami. Secara belak-belakan, Ruben Onsu mengakui dirinya sengaja menyetop aliran dana ratusan juta untuk buah hatinya. Bukan karena lepas tanggung jawab, melainkan sebagai bentuk protes keras karena merasa haknya sebagai ayah sengaja dihalangi. Tak main-main, sebuah ultimatum berupa 3 syarat mutlak mulai dari pembukaan akses, kejelasan hak asuh, hingga laporan rincian dana kini dilayangkan Ruben demi mencairkan kembali nafkah tersebut. Perseteruan ini pun kian memanas lewat adu argumen menohok di media, di mana klaim kerendahan hati Sarwenda langsung diskakmat oleh Ruben sebagai sebuah kewajiban mutlak. Lantas, seperti apa benang kusut yang sebenarnya terjadi? Merangkum dari berbagai sumber, inilah 5 fakta di balik aksi nekat Ruben Onsu yang menahan nafkah dan memberi syarat ketat kepada Sarwenda. Buntut aduan ke KPAI, kita bedah satu persatu. Sarwenda mengambil langkah tegas dengan kembali menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Didampingi kuasa hukumnya, Chris Samsiu, kedatangan Sarwenda tak lain adalah untuk mengadukan sengkarut pemenuhan nafkah serta kejelasan pola pengasuhan anak-anak mereka yang kian mendingin. Menanggapi manuver mengejutkan sang mantan istri, kubu Ruben Onsu pun langsung pasang badan. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben merespons dengan nada santai dan kepala dingin. Minola menyebut bahwa apa yang dilakukan Sarwenda adalah hal yang sah-sah saja karena mengadu ke lembaga negara merupakan hak hukum setiap warga negara. Lantas, apa yang sebenarnya dikejar Sarwenda di KPAI dan bagaimana kelanjutan dari respons kubu Ruben Onsu? Ya, yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Ya, apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, ya. Yang kami adukan semua tujuannya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan klien kami, ya. Terkait nafkah anak, ya. Terkait hak anak juga rasa aman, ya, rasa nyaman, lalu juga terkait dengan nafkah. Jadi itu yang kita sampaikan, alhamdulillah diterima oleh komisioner ya KPAI, sudah diskusi banyak, kami sudah menyerahkan bukti-bukti juga kepada mereka, mungkin akan dianalisis dan kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik demi kepentingan anak. Kalau misalnya dia mau mengadukan nafkah anak-anak sah-sah saja, ya, karena kan seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita jangan melihat suatu persoalan itu di ujungnya saja. Hukum itu sebab akibat. Ya, sebab akibat. Nah, jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikannya nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan, hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan, selama ini diberikan, bertahun-tahun diberikan. Nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Menanggapi aduan mantan istrinya ke KPAI, kubu Ruben Onsu justru melancarkan serangan balik yang mengejutkan publik. Secara belak-belakan, Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengakui bahwa dirinya memang sengaja menahan dan menyetop sementara nafkah bulanan untuk buah hatinya. Namun, aksi nekat ini ditegaskan bukan karena Ruben lari dari tanggung jawab sebagai seorang ayah. Langkah ekstrim ini diambil sebagai bentuk protes keras dan akumulasi kekecewaan Ruben terhadap Sarwenda. Pihak Ruben merasa selama ini aksesnya untuk bertemu, memeluk, dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya sengaja dipersulit dan dihalang-halangi oleh pihak mantan istri. Benarkah Ruben Onsu sengaja menyandera nafkah demi mendapatkan kembali haknya sebagai ayah? Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya kita bukan tidak memberikan.
sementara ini belum memberikan karena ada sesuatu hal. Hukum itu sebab dan akibat. Jadi sah-sah saja kalau misalnya dia datang, ingin mengadukan, kami nggak diberikan nafkah, ya boleh-boleh saja, justru bagus dong. Nanti kalau misalnya KPI bertanya sama kita, kenapa nggak diberikan Pak Ruben? Ya kita sampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diberikan? Kita akan sampaikan. Kalau ditanya sama KPI, bukti-buktinya. Nah, sekarang masalahnya dia mengingkari nggak sih? Kalau selama ini dia menerima uang nafkah anak, itu dulu. Kalau kita berani loh mengakui bahwa kita sementara ini menunda pemberian uang nafkah. Karena masalah perinciannya juga tidak jelas. Terus kemudian peruntukannya juga masih belum ada kesepakatan sebenarnya. Ya, karena di dalam kontrak itu kan akan didiskusikan. Ya didiskusikan, tapi diminta terus. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita hold dulu sementara untuk mengklarifikasi dan mengclearkan itu, ditambah lagi belum ada waktu yang membuat Ruben bisa berkumpul dengan anaknya, saya kira sah-sah saja. Nah, makanya saya katakan, kami berani mengakui bahwa memang karena sesuatu dan lain hal, makanya seperti yang saya katakan hukum itu adalah sebab dan akibat. Ruben juga menyatakan memang belum diberikan karena masih ada hal yang perlu diklarifikasi. Selain masalah waktu untuk bertemu dengan anak, yang mereka berani nggak mengakui bahwa mereka selama ini sudah menerima uang yang sedemikian besarnya tiap bulan. Baik kepada anak-anaknya sendiri, mereka berani nggak mengakui. Aliran dana ratusan juta rupiah yang biasa mengalir setiap bulan kini resmi dikunci rapat oleh sang presenter kondang. Ruben menegaskan dompetnya tidak akan terbuka kembali secara cuma-cuma. Sebelum Sarwenda tunduk pada aturan main yang baru, tak main-main, Ruben Onsu langsung melayangkan 3 syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi jika ingin nafkah anak kembali cair. Mulai dari tuntutan dibukanya akses pertemuan dengan anak tanpa drama, kejelasan legalitas hak asuh, hingga syarat yang paling mengejutkan. Ruben meminta laporan rincian penggunaan dana bulanan secara transparan sebelum ia kembali mengirimkan kewajibannya. Lantas, seperti apa detail dari 3 syarat mutlak yang diajukan kubu Ruben Onsu ini? Dan mampukah syarat ini melunakkan kubu Sarwenda? Satu adalah dia mendapatkan hak untuk berkumpul bersama anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu. Jadi bukan hanya sekedar ketemu beberapa menit di depan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap biaya pengeluaran, biaya pendidikan dan nafkah anak itu didiskusikan dengan Ruben. Sesuai dengan kontrak juga dikatakan rebutan. Jangan main putuskan sendiri karena orang tua anak itu bukan hanya satu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak, Ruben dilibatkan. Jangan Ruben tidak dilibatkan. Karena bagaimanapun Ruben adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, kok gampang sekali. Hanya diberi waktu sekian menit, terus cair lagi uang bulanannya. Kan nggak begitu dong. Semuanya kan harus ada tatanannya, Mbak. Jadi jangan fokus ke masalah uang nafkah. Katanya kecil 200 juta. Kalau sekarang bicaranya dulunya uang nafkah. Jangan melarikan konteks persoalan gitu loh. Persoalannya adalah kenapa kamu tidak kasih anakmu 2-3 hari berkumpul bersama ayahnya. Itu di esensinya. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menelantarkan darah dagingnya sendiri. Aksi tutup dompet ini murni sebuah jeda darurat dan Ruben berjanji akan langsung melunasi seluruh kewajiban nafkah anak tersebut. Namun janji itu tidak gratis. Ruben memberikan jaminan bahwa uang ratusan juta tersebut akan kembali mengalir lancar asalkan ada kesepakatan resmi terkait pola pengasuhan anak hitam di atas putih bersama Sarwenda. Ruben menginginkan sebuah perjanjian hukum yang adil, mengikat dan dihormati oleh kedua belah pihak demi masa depan buah hati mereka. Iya pasti dibicarakan. Ruben kan orang yang bertanggung jawab. Hanya saja jangan artinya itu tidak ada diskusi. Jangan S aja yang memutuskan. Harusnya diskusi dong. Suami istrinya diskusi. Pak, ini anak-anak mau liburan. Pak, ini ada uang sekolah anak-anak. Bagaimana? Perlu nggak anak les ini, Pak? Biayanya segini. Betul tidak? Iya.
Bukan main putuskan sendiri terus kemudian tinggal tagih. Ketika dipertanyakan kemudian akhirnya Ruben dianggap tidak mau bertanggung jawab, Ruben dianggap kok banyak tanya, jangan begitu lah. Tak tinggal diam dituding mempersulit pertemuan, Sarwenda dengan tegas membantah telah menghalangi Ruben dari anak-anaknya. Sebagai bukti pembelaan diri, Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiu mengklaim bahwa dirinya sudah cukup rendah hati karena sempat meluangkan waktu dan berinisiatif mempertemukan anak-anak dengan Ruben di bandara beberapa waktu lalu. Namun, alih-alih melunakkan suasana, klaim kerendahan hati Sarwenda tersebut justru langsung dihantam balik oleh tamparan verbal yang super menohok dari pihak Ruben Onsu dengan nada bicara yang menusuk. Minola sebayang kuasa hukum, Ruben menyemburkan serangan balik bahwa mempertemukan anak dengan ayah kandungnya sendiri adalah sebuah kewajiban yang mutlak, bukan sebuah kebaikan, apalagi bentuk kerendahan hati. Lantas, seperti apa kelanjutan dari perang argumen yang kian memanas ini? Sekali lagi, kemarin pertemuan dengan RO itu situasinya kebesaran hati Bu Endah ya, karena apa? Anaknya dari Singapura datang, kalau nggak salah jam 3 sudah sampai, tapi tahu bapaknya akan flight umroh sama ibunya, ditunggulah biar bisa ketemu bapaknya. Artinya kan sebenarnya pertemuan itu sederhana dan mudah ya, tidak sulit lah ya. Yang kami juga jelaskan juga prosesnya seperti apa ya. Akta 39 kami jelaskan juga. Ini isinya ya. Tapi kami tidak akan berbalas pantun dengan Bang Minola karena kasihan nanti anak-anak melihatnya ini kenapa orang tuanya terus-terusan gitu ya. Jadi kami serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang pas untuk menilai secara objektif. Kami tidak juga meminta pembelaan berlebihan, tapi objektif aja dengan bukti yang kami punya, kita sampaikan. Moga-moga bisa mendapatkan yang terbaik buat anak-anak, terutama anak-anak ya. Tidak ada kebesaran hati itu kewajiban. Karena kalau kebesaran hati artinya given. Saya besar hati ingin mempertemukan, nggak begitu Mbak. Itu kewajiban dia untuk membuat anaknya bisa bertemu dengan ayahnya. Dan pertemuan itu juga harus berkualitas. Makanya selalu ada namanya quality time. Bukan ketika mau berangkat umroh papasan, tapi kami tetap menghargai kesempatan itu, pertemuan itu, karena bagaimanapun Ruben bisa bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak ketemu sebelum dia umroh. Tapi bukan bentuk pertemuan yang seperti itu, dan janganlah mengatakan itu sebagai kebesaran hati. Itu namanya nggak betul. Itu bukan kebesaran hati. Jadi apakah bisa dikatakan Ruben kemarin ngasih uang ke kita itu kebesaran hati Ruben? Tidak. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.